Iya, oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, senang rasanya ya di hari ini, hari Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025 ya. Ya, Senin pagi ceritanya saya mau OTW, mau berangkat ke kantor dari rumah saya. Ini sekarang di sekitaran Terminal Tanjung Priok ya. Tujuan perjalanan saya pagi ini ke kantor, tujuan ke kantornya ke arah patah ya. Wah, gawat nih teman-teman. Sorry teman-teman, mounting apa saya patah. Mounting action cam saya patah, saya terlalu tertarik. Ya, tujuan ke kantor saya ke area Grogol ya, Mall Taman Anggrek Grogol, Jakarta Barat ya. Ya, di pagi hari ini terpantau situasi kendaraan cukup ramai ya. Ya biasa ya teman-teman ya, dikarenakan hari pertama ya, hari Senin maksudnya. Jadi situasi kendaraan memang lagi rame-ramenya nih ceritanya nih, lagi padat-padatnya gitu. Tapi entah ya, ini mungkin bisa jadi hanya di sekitaran area sini saja ya teman-teman ya, karena ini kan memang Terminal Tanjung Priok rame, jadi ya semua pada kesini gitu. Terus dan di depan sana tuh ada stasiun Tanjung Priok juga, jadi mungkin cuma di areanya aja yang macet, kita nggak tahu ya. Nanti setelah dari sini kan ketemunya stasiun Tanjung Priok di sana ya. Sana habis itu keluar dari stasiun Tanjung Priok kita ketemunya mengarah ke JIS. Nah, itu di situ baru ketahuan tuh kalau ramai atau enggaknya gitu. Kalau di sekitaran Terminal Tanjung Priok dan di area stasiun Tanjung Priok ini memang ya wajar karena namanya juga stasiun Tanjung Priok ya. Jadi ada banyak-banyak bus, ya kan? Nah, ini bus-bus besar kayak gini nih teman-teman. Nah, ini bus-bus gede ini. Ini antar provinsi kan, gitu. Jadi wajar ramai kalau di area stasiun Tanjung Priok nih. Baik teman-teman, pagi ini ya sembari menemani perjalanan saya ya, daripada bermenung-menung ria kosong ya sepanjang perjalanan, karena lumayan kalau di peta nih perjalanan saya nih dari rumah menuju tempat kerja saya itu, kalau di peta lebih kurang tuh hampir sejaman ya durasi perjalanannya kalau di peta. Jadi pikir-pikir, duh sejam ngapain gitu. Iya, jadi seringan ya saya akhirnya ngambil inisiatif untuk udahlah konten lah, arti konten ini maksudnya motovlog lah gitu bahasanya, karena untuk menemani perjalanan juga kan, supaya jangan bermenung-menung ya kan. Sekalian ya juga untuk inilah, kali-kali ada temuan-temuan di jalan sepanjang perjalanan gitu ya, something gitu kan ya. Untuk pagi hari ini mungkin saya sebenarnya ada hal-hal yang pengen saya share, tapi nggak, pembicaranya nggak mau berat-berat gitu ya. Karena kalau pagi-pagi udah bicara-bicara berat-berat tuh kayak ngantuk ya kan. Ya paling ya sembari menikmati perjalanan aja ya teman-teman ya. Lumayan dalam hitungan sejam nih juga, kalau dihitung-hitung lumayan juga nih gitu. Oh ya, di setiap
video-video yang saya upload tuh seringan saya pengen memaparkan dulu nih, sebenarnya apa sih ala-ala yang saya pakai, peralatan-peralatan konten saya apa sih gitu kan. Nah, adapun peralatan-peralatan yang saya pakai untuk konten untuk motovlog pada pagi hari ini, di hari Senin tanggal 11 ya sekarang ya, tanggal 11 Agustus tahun 2025. Alat yang saya pakai untuk pertama mungkin untuk merekam video ya. Untuk merekam video saya menggunakan action cam. Tipe atau jenis action cam saya itu action cam Ausec AT-M40R ya. Jadi si action cam ini saya ikatkan di stang motor saya di sini ya, dengan ada bantuan di dalam kotak. Dan di dalam, kebetulan dalam kotak pembeliannya itu udah include ya, ada dikasih banyak sekali peralatan-peralatan mounting ya, untuk dia membantu si action cam ini bisa posisinya di mana gitu. Oh, saya ini lebih ke di sekitaran stang motor saya buat ya. Ada beberapa mounting yang dikasih di sini. Jadi mounting itu yang saya pakai dan saya gunakan memanfaatkan di stang motor saya. Lalu tadi action cam, kedua ada mounting ini untuk menjepit ya si action cam saya di stang motor saya. Ketiga, alat bantu audio atau mic ya. Sebenarnya dari paket pembelian action cam Ausec AT-M40R ini dia udah include ya dengan mic eksternal yang lumayan nih, mic wireless ya. Udah include dalam paket pembeliannya. Cuman beberapa kali saya melakukan percobaan untuk konten atau motovlog, suara yang dihasilkan oleh action cam bawaan, suara yang dihasilkan oleh mic ada bawaan dari action cam ini, suaranya tuh ada nggak nyaman lah, intinya ada sih, cuman berisik lah, nggak senyaman ini gitu. Mungkin teman-teman bisa, jika penasaran gimana sih suaranya bang, itu monggo ya dibongkar aja di channel YouTube saya, Sudung Sitor Channel. Itu ada yang saya lakukan, ada judulnya itu kan salah, tes mic, gitulah, tes mic eksternal bawaan action cam gitu. Ausec AT-M40R ini gitu. Jadi kalau mic eksternal ini yang bawaannya si action cam ini memang baiknya sih segianya dipergunakan untuk kayak hanya di dalam ruangan ya. Ibaratnya kalau kayak podcast kayak gitu-gituan ya. Podcast, terus kayak apa lagi ya, kayak apa, unboxing ya, itu bisa tuh pakai mic eksternal itu, karena pada dasarnya dia, kenapa dia berisik mic eksternal ini ya, karena mic eksternal wireless itu kalau dibawa motovlog dia ada efek-efek noise-nya, kebisingan ya, dari paparan udara yang menerpa ya, asik menerpa ya. Ya, jadi agak berisik kalau pakai mic wireless. Jadi saya sekarang ini mic-nya, kalau bahasa kerennya nyebutnya dubbing ya. Mendubbing itu ada pihak ketiganya gitu loh. Jadi kalau video dari action cam, kalau suaranya sendiri nanti saya record dengan menggunakan mic clip on ya, mic clip on dibantu dengan HP gitu. Nanti hasil audionya sama hasil video ya saya edit, saya combine dengan menggunakan aplikasi CapCut ya, CUT gitu teman-teman. Yang overall untuk saat ini saya masih nyamannya gitu sih gitu. Dan sedikit informasi untuk action cam ini, action camnya kalau menurut saya sejauh, karena saya belum mengerti cara nyetelnya mungkin ya, untuk dia video malam itu nggak rekomen banget nih. Jadi kemarin saya udah lakukan beberapa kali ya percobaan untuk melakukan perekaman atau motovlognya di malam hari ya, kalau bahasa kitanya yang low light.
kurang cahaya, low rendah ya, low light cahaya ya. Nah itu kayaknya hasil video tuh nggak sewah itu lah gitu. Atau mungkin karena ini jujur saya pakai action cam ini ada casing waterproofnya ya, jadi si kayak action cam tuh tercover gitu dengan casing waterproof yang terbuat dari mika ya kayaknya ini ya. Jadi ada waktu video malam tuh mungkin teman-teman bisa lihat deh di channel YouTube saya, Sudung Sitorus Channel. Tuh kalau lagi perekaman malam ya, itu ada bias-bias cahaya kalau ada ketemu dengan cahaya lampu, cahaya apa tuh, jadi kurang keren aja gitu loh kalau malamnya dipakai untuk pemakaian action cam ini gitu loh teman-teman. Nah jadi itu dia beberapa minusnya, mungkin karena itu ya, karena saya menggunakan, ya udah lepasin aja bang casing waterproofnya biar langsung gitu ya. Ini kan jadi masalahnya action cam ini kan kalau bisa nih kan supaya lebih safety ya, dalam artian tidak ada kemungkinan kena air itu kan ada gitu lah, apalagi dalam perjalanan kan. Ini kondisi di sekitar sini udah habis hujan nih, itu pasti ada kemungkinan kena cipratan air ya kan, atau mungkin tiba-tiba nanti mendadak ada air hujan gitu kan. Jadi saya memang mengambil safety-nya aja, ngambil amannya lah. Untuk motovlog tuh action cam-nya saya gunakan dengan safety, yaitu pemakaian casing waterproof-nya gitu. Cuma ya efek sampingnya kalau malam hari, nah itu dia tuh, kalau malam hari jadi ada efek bias cahayanya itu terasa banget tuh kalau pas lagi ketemu cahaya lampu, cahaya apalah gitu, sinar-sinar lampu gitu. Nah jadi kalau saya pribadi nih nggak rekomend nih Action Allsec ATM 40R ini untuk pemakaian low light, pemakaian cahaya rendah, pemakaian malam hari ya, itu gitulah, nggak rekomend lah gitu. Entah kalau nanti dipakainya dalam artian kayak buka casing ya, casing waterproofnya saya belum coba sih, dan kayaknya ntar deh dicoba dulu. Karena ngeri-ngeri juga kalau nggak pakai casing nih, ibaratnya berarti kan lensanya itu langsung nih ke sini nih, jadi resiko lensanya itu akan cepat kotor dan akhirnya ya berisiko lah gitu, sayang aja ya kan. Tapi kalau dia nge-record kayak di tempat yang agak terang, contohnya nge-recordnya pas pagi, siang, atau sore yang ibaratnya ada cahaya matahari di tempat terang gitu, ya seperti ini, saya sih masih bilang nih masih nyaman lah. Kan nanti ketahuannya pas ngedit video nih. Nah ini pas ngedit video saya pikir nih hasil videonya masih worth it lah gitu. Gitu teman ya, hasil beberapa peralatan saya pakai ya untuk konten atau untuk motovlog terus hari ini ya, di hari Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025 ya. Wah nggak terasa ya teman-teman, ternyata udah 11 Agustus aja ya. 7 hari lagi nih ya kan, 7 hari berarti 17 Agustus ya, kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga ya dengan semakin hari semakin baik lah, intinya Indonesia kita ini. Kalau tidak salah sekarang udah memperingatinya di 80 tahun ya hari kemerdekaan Indonesia kita. Semua makin kesini makin baik Indonesia kita, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo juga semakin baik lah. Karena saya nggak terlalu hobi itu dengan dunia politikannya. Tapi nggak salah juga kita mendoakan yang terbaik untuk Indonesia kita ini, supaya makin kesini makin baik, peraturan-peraturan juga semakin bijaksana. Jangan sekarang ini banyak peraturan yang agak aneh-aneh lah, saya mengenai pajak-pajak lah, mengenai akun yang dibekukan lah, aduh pokok ngeri lah bu ya. Tapi saya tidak mau membahas masalah politik lah, saya hanya mendoakan semoga Indonesia ini semakin baik dan semakin maju gitulah, semakin sejahtera lah rakyat Indonesia kita, amin amin. Baik teman-teman, ini saya ada sekitaran, jemputnya sih di sekitar Ancol aja ya teman-teman ya.
Nah, ini mungkin beberapa video saya di belakang udah sering saya ucapkan, memang di sekitaran Ancol ini lagi ada proses pembangunan jembatan layang, apa sih, jembatan apa tuh namanya, flyover apalah kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya kan di sini ada dua jalan ya, dua jalur akses ya, akses maju apa, jalur kiri, jalur kanan. Yang sebelah kiri itu ditutup gitu loh. Nah, buat sisa yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan itu dibagi dua. Nah, itu tuh. Karena dibagi dua, akhirnya sempit dia jalannya, pas-pas satu mobil gitu loh. Kayak ini nih resikonya, jadi macet ya. Kalau udah macet ini gawat nih. Ini biasanya ada, kalau feeling saya sih ada kayak mungkin ada mobil rusak ya, jadi mentok jalannya gitu. Ini saya udah mulai feeling tidak enak nih. Dan sering nih di sini nih kayak tiba-tiba ada mobil rusak, jadi udah jalan sempit ada mobil rusak, kebayang nggak sih itu gitu ya, akhirnya ya mentok jalannya gitu. Terus mobil-mobil yang masuk di sini kan ya ini kayak kontainer ini segede ini, pas-pas sejalan kiri kanan ada selah untuk motong. Dan memang titik di sini akhirnya titik rawan kecelakaan ya, karena ya ini akhirnya si pemotor nggak sabar ya ceritanya teman-teman ya, nggak sabar akhirnya mencoba masuk ke sisi yang sini nih. Nah, di sini dipaksakan. Nah, di sisi yang sebelah kiri ini jalannya tuh nggak rata gitu, nyenggol-nyenggol. Nah, seperti saya ini kan, nah dipaksa kayak gitu teman-teman, akhirnya oleng. Nah, pas dia oleng itulah tuh masuk ada ke kolong si kontainer tadi gitu. Tapi kalau masih levelnya mobil-mobil pribadi kayak gini, nah itu kan masih ada selah nih yang sebelah sini nih. Nah, ini masih dapat nih untuk motor masuk gitu teman-teman. Kalau mobil-mobil kecil ya, mobil pribadi saya nyebutnya, itu masih dapat ya teman-teman. Cuma ada kalau kayak kontainer tadi tuh itu agak bahaya gitu. Tapi ya itu pemotornya kadang dia nggak sabaran gitu, kayak tadi itu udah sabar, dia mencoba masuk juga ya kan sebelah kiri tadi itu, akhirnya oleng. Nah, oleng itu yang menyebabkan akhirnya insiden ya, kecelakaan. Nah, kebayang nggak tuh kontainernya dalam kondisi ada muatan ya teman-teman ya, lagi muatan yang penuh tuh, berat, udahlah. Jadi pesan-pesan saya nih, kalau teman-teman nih yang kebetulan melewati akses pokoknya depan sekitaran Ancol aja saya sebutnya tuh, itu jalannya lagi pada rata-rata lagi sempit-sempitnya lah gitu. Jadi mungkin teman-teman ada rasa-rasa tidak sabaran kali ya, rasa-rasa tidak sabaran, pengen buru-buru. Pokoknya hati-hati teman-teman, hati-hati untuk melewati akses di sekitaran Ancol ini, utamakan keselamatan deh pokoknya. Nah, sebelah kanan saya ini Ancol nih, pas sebelah kanan Ancol, pintu Ancol gitu teman-teman. Kalau sebelah kiri sana itu mengarah ke Mangga 2 ya gitu. Oke teman-teman, masih terus bergulir ya, gas tipis-tipis kalau saya nyebut dengan bahasa saya, gas tipis-tipis menuju sekarang ke Kota Tua aja ya kali ya, ke Kota Tua deh tepatnya. Di ujung sana nih kan flyover nih, di ujung sana tuh nanti ada ke kiri dikit dah untuk masuk ke, nama jalannya kalau salah Kampung Bandan ya, iya, masuk ke jalan Kampung Bandan, mentok lagi terus nanti sampai ketemu Kota Tua itu. Nah, kayak gini nih kan, udah jalan sempit ketemu kontainer sebesar ini kan. Nah, memang resiko lah pokoknya. Jadi kalau bisa teman-teman yang mungkin belum pernah main ke akses di sini ya, pesan saya cuma satu deh, pokoknya hati-hati aja, jangan terlalu memaksakan kehendak lah, karena kebetulan jalannya aja sih yang memang sempit gitu. Nah, kalau udah sampai ke sini, ke area sini nih, ya nih ke kiri nih, yang ini sebelah sini nih, kiri nih jalan akses menuju Kampung Bandan ya, ke Kota Tua.
Nah kalau sini udah saya mikirnya sih udah oke lah gitu, udah normal, nggak terlalu sepi-sepi banget lah gitu. Nah ini dia area jalan Kampung Bandan itu. Ini ada perlintasan kereta api ya teman-teman ya. Jadi jalannya jelek nih, ada gundukan-gundukan. Ya, baik ini dia. Kemudian nanti digas tipis-tipis, terus di ujung sana itu ketemunya kota tua ya teman-teman. Di sini kayaknya baru selesai hujan ya teman-teman ya. Jadi jalannya agak rada becek sih ini. Jadi resiko cipratan airnya ya hati itu. Ini agak gawat juga nih. Nanti takutnya apa? Baju celana kita jadi kotor karena cipratan air ya. Karena beberapa pengendara mobil sering tuh, kalau motor dia karena juga merasa juga ya kali ya. Sering kan sih mobil sih, karena mobil nggak merasa, karena ya dalam mobil, kabin mobil kan, mana kerasa dia kena cipratannya gitu loh. Motor nih yang jadi sering kena kerubuannya kan. Ada beberapa genangan air gitu tuh, kayak gitu tuh, ada genangan air resort, terus ada genangan air, tiba-tiba mobil masuk, ya udah kita pas lagi ke kanan, terlalu kanan gini, udah habis lah, nah cipratan air kan. Apalagi mobil dalam kondisi kencang, wah gila lah, habis badan kita semua kena siraman air ya, cipratan air gitu. Kayak kalau kita yang mengendarai mobil ya, sudah kalau dibilang penyalah salahnya di motor atau di mobil, saya pikir sih hati-hati aja sih dua-duanya gitu. Si pemotor juga jangan terlalu ngambil kanan atau apa, menghindari dari area cipratan apa genangan air. Si pemobil juga jangan terlalu ngebut-ngebutan gitu loh, santai-santai aja mobilnya, apalagi kalau udah ketemu genangan air jangan kenceng gitu, ngerem dikit gitu. Karena saya pernah saya sendiri pernah jadi korban dan cipratannya sangat-sangat besar airnya gitu loh, sehingga baju celana sih lebih tepatnya, celana saya tuh basah semua tuh, sering beberapa kali kena saya tuh ya. Jadi bawaan tuh kayak orang aduh emosi juga sih gitu loh teman-teman. Jadi kalau boleh tuh para pengendara mobil deh, please dong ya, please deh. Jadi kalau lagi habis hujan lah, kalau bahasa kita pas lagi hujan atau habis hujan. Kalau pas hujan saya pikir sih karena kita pas hujan ada mantel ya, saya penggunaan mantel sih ya kena cipratan air, namanya lagi hujan juga, maklum lah kan. Nah ini yang habis hujan nih, kan habis hujan berarti kan lagi nggak pakai mantel gitu kan. Tapi biar gimana pun ya namanya habis hujan kan pasti ada genangan air gitu kan. Jadi ya itulah pokoknya. Terlepas dari si pengendara motor sih yang terlalu ngambil kanan, ya saya sih lebih ke si pengendara mobil aja, tertolong banget nih bagi teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang mengendarai mobil. Jika ada temuan kayak lagi habis hujan, nah itu pasti ada namanya genangan air ya, pastilah. So please deh, please banget deh, jangan kencang-kencang gitu mobilnya gitu ya, kasihan. Apalagi kayak saya ini yang kantoran ya, itu aduh celana tuh kotor bawa ke kantor, mau pulang dan nanggung ya kan, karena udah hampir mau sampai kantor, udah setengah jalan gitu, gimana mau pulang ya kan. Ya udah akhirnya kemarin tuh saya paksain aja, udah kotor-kotor gitu tuh, akhirnya kering-kering di kantor aja udah. Syukur-syukur kalau airnya udah bau kan, kalau airnya bau aduh. Tapi bisa jadi air itu kotor banget ya kan, kadang kalau kita nggak tahu juga tuh kalau air itu ada bekas ludah, bekas air liur apalah gitu kan. Ya itu deh pokoknya dilemek ya. polemik lah. dilema kita pengendara motor ya pas lagi habis hujan ya gitu. Baik teman-teman, ini saya udah
melewati apa sih, udah lepas dari kota tua, sekarang ke flyover, ada ketemu flyover dikit, nanti habis dari flyover nih mentoknya tuh terusnya tuh ketemu perapatan lampu merah jembatan besi ya nanti ya. Nah, ketemunya jembatan besi, kita ambil kiri ketemu jembatan besi. Ya, jadi kalau sekali lagi, kalau teman-teman untuk mengendarai motor khususnya yang harap hati-hati ya teman-teman ya, karena beberapa kali saya di jalan nih udah sering lah ketemu yang namanya kecelakaan insiden-insiden tuh, yang sering korban tuh memang kayak motor gitu. Contoh kemarin kayak hari Minggu tuh di sekitar rumah saya ya, itu ada, kalau rumah saya itu udah kayak bukan mewajarkan sih, bukan memaklumkan, tapi intinya memang karena dia area perlintasan kontainer ya, sering banget tuh. Hari Minggu kemarin tuh saya ada temuan, ada insiden, dan ya korbannya masih terletak di situ gitu. Pas saya melintas tuh korbannya masih terletak, udah ditutupi kardus sama koran lah. Udah boleh lah. Jadi saya benar-benar mati-mati banget nih pada saya mau pengendara motor aja deh, khususnya pada abang-abang ojek online, be careful ya, hati-hati banget lah pokoknya untuk mengendarai motornya gitu. Kita nggak tahu nih, kalau syukur-syukur kalau kita kondisinya lagi apa, maksudnya tidak banyak pikiran ya, tidak lagi galau ya. Kalau lagi galau banyak pikiran, tidak fokus, oleng sudah gitu. Nah kalau di jalan raya kayak gini ini emang kontainer nggak ada, cuma kan ya ada aja gitu kadang-kadang. Nah ini tiba-tiba keluar dari simpangan gitu kan, terus tiba-tiba ada nongol-nongol gitu, kaget ya kan. Ada aja gitu, jadi benar-benar hati-hatilah untuk mengendarai motor ya. Kalau mobil dia enak teman-teman, karena kalau ada mobil itu minimal ya masih safety lah gitu loh. Kalau kita dalam kabin mobil kan masih ada pengamannya gitu. Tapi kalau udah pengaman motor nih, oleh dikit dah jatuh, ambruk gitu dah. Yang paling ngeri itu kalau sudah ambruk terus kegiling sama mobil lain, nah itu paling ngeri itu teman-teman. Itu paling enak banget tuh. Baik, buat teman-teman, saran saya cuma satu, saya mendoakan semua teman-teman tetap semoga sampai ke tujuannya dengan selamat ya, tetap berhati-hati terus, tetap fokus dalam pengendaraan, jangan merasa berusuh lah intinya. Ya teman-teman, nih saya udah apa ya, saya nyebutnya daerah, oh nih depan saya ini ada mall kali ya. Nah di sini nih ada Mall Season City ya teman-teman ya. Tuh depan itu, nggak nampak ya, belum ketemu deh, ntar deh. Nah ini sedang banget tuh, ternyata nggak terlalu jelas ya di kamera saya. Nah nih, ini Mall Season City teman-teman. Oh iya, nggak terlalu jelas, kayaknya memang benar deh, gara-gara casing ini deh, casing waterproof ini kayaknya dia hasil videonya tuh nggak ada bias-bias cahaya gitu jadinya gitu. Jadi tidak sewah itu juga saya, tapi ntar lah ya kalau saya pas lagi ngedit ya. Ini pas ngedit nampak kok, apa perlu saya copot ya? Gak usah pakai casing waterproof lagi gitu. Nah. Oh dia kalau ada cahaya-cahaya gini dia kayak ada biasan gitu ya, jadi kurang nyaman aja sih nengoknya gitu. Nah kalau sebelah kanan ini yang lewat di sini, dia masih oke lah ya, masih worth it lah cahaya.
Iya, kayaknya iya deh, gara-gara pengaruh casing waterproof itu ya, karena dia di depan lensanya ini, casingnya ini enggak ada kacanya, enggak terbuat dari kaca maksud saya. Dia terbuat dari mika ya, mika bening, jadi ada efek-efek kayak apa ya, saya nyebutnya bias, nggak ngerti deh bahasa fotografinya kayak apa tuh, kayak cahaya tuh pecah gitu, jadi ada pembiasan gitu. Iya, ini kayak harus saya ini nih, saya perbarui lagi nih kayaknya. Perbarui dalam artian saya upgrade lagi nih tentang video saya ini, kayak yang kurang nyaman untuk kalau penggunaan casing waterproofnya nggak oke nih kayaknya. Ya, ntar deh kalau ke depan saya coba lagi tes tanpa kayak apa, nggak pakai casing waterproof. Jadi ada casing khusus, dia yang agak terbuka lah casingnya. Ada sih di paket pembeliannya disertakan ya casing, tapi dia agak terbuka. Tapi fungsi itu apa, mountingnya tetap masih ada ya, untuk jepitan mounting masih ada gitu. Coba pakai itu dulu ya, ntar kalau kita coba lagi hasil videonya gimana itu. Nah, mungkin gara-gara itu juga ya, kalau video malam itu jadi nggak ini ya, nggak worth it ya. Saya coba deh satu kali dua kali itu dengan tanpa casing waterproof lah gitu. Memang karena akhirnya kesimpulan hasilnya bagus ya tanpa casing waterproof ini, berarti gimana ya, kalau tanpa casing waterproof resiko gitu tuh. Kalau kita namakan motovlog tuh, motovlog tuh pasti ada aja tuh kemungkinan kena cipratan air ya. Mungkin saya mikirnya khusus ya, khusus di bagian kaca depan tuh saya lubangi lah, saya lubangi. Nanti saya carilah ide-ide kayak dikasih kaca murni, kaca ya, kaca transparan ya gitu. Saya buat sedemikian rupa, kan sekarang udah banyak tuh jasa-jasa untuk pembuatan kaca bulat ya. Nanti saya ukur berapa bulatannya, diameternya berapa, nanti baru saya tempelkan dah di bagian kacanya itu. Jadi tetap casing waterproofnya untuk melindungi secara bodinya tercover. Nah, di bagian depan lensa itu saya modif nanti gimana supaya depan itu kaca gitu, supaya jangan ada efek-efek bias, karena ini casingnya benar-benar dari mika transparan gitu. Jadi feeling saya memang mungkin gara-gara itu tuh, jadi hasil videonya tuh jadi kayak ada biasan gitu teman-teman. Tapi cara buktiin sih saya coba ini deh, saya coba sekali lagi ngevlog tapi nggak pakai casing waterproof. Nah, itu ketahuan tuh itu hasilnya gimana. Kalau memang hasilnya bagus, berarti betul karena si efek mika dari casing waterproof ini, jadi akhirnya hasil videonya tuh kayak ada efek bias-biasan cahaya gitu teman-teman. Ya, oke teman-teman, nih saya udah mendekati kantor ya. Sebenarnya di sebelah kanan saya ini udah kantor nih, udah Mall Taman Anggrek, tapi saya harus putar balik arah dulu nih ceritanya. Nggak terasa ya teman-teman ya, kalau saya perhatikan di video saya ini, di kamera saya kebetulan dia ada layarnya ya, layar 2 inchinya. Nih syukur nih action gamenya ada layarnya, jadi bisa mateng gitu, bisa diperhatikan gitu. Nah, kalau di layarnya saya perhatikan dia, jadi ceritanya di video ini kalau dia per 25 menitan ya, dia langsung auto cut off ya, berhenti terus record lagi, supaya dia kayaknya supaya menghindari jangan video itu terlalu besar gitu. Jadi per 25 menitan gitu deh, tapi otomatis
Aduh, sorry teman, bersin. Tapi dia otomatis ya, nanti tiba-tiba cut off terus hidup lagi gitu, record lagi. Nanti yang apa tuh tersimpan. Jadi nanti dia video itu ada beberapa part ya, beberapa part. Filenya ada 2 atau 3 gitu part gitu. Nah, ini saya di sekitaran udah di Grogol ya. Nah, ini sebelah kanan saya itu Mall Taman Anggrek teman. Oke, teman-teman. Saya pikir saya sudah dulu ya untuk video hari ini. Video di hari Senin pagi tanggal 11 Agustus tahun 2025. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia untuk mantengin, untuk nonton setiap video-video yang saya upload di channel YouTube saya, Sudung Super Channel. Terima kasih banyak. Dan tak henti-hentinya saya terus minta supportnya, dukungannya, support ya, tetap dukung terus channel YouTube saya Sudung Super Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik teman-teman, see you and bye bye.